Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفه الحق وهو من الناس. Al-Hadis. Amma ba'da. Al-Mukarram, Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Soekardi yang saya muliakan, para pembina dan pengasuh kajian Asy-Syifa yang lain semuanya yang saya muliakan, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, para jamaah di seluruh Indonesia yang saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan semoga salawat salam tetap tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah rahimakumullah, penjelasan hakikat takabur atau sombong dan bahayanya. Jadi para jamaah rahimakumullah, takabur itu ada dua. Ya. Jadi takabur itu terbagi menjadi dua. Takabur yang ada di dalam hati atau di dalam batin, dan takabur yang secara lahir. Jadi ada takabur dalam batiniah, ada takabur dalam lahiriah. Nah, hakikat takabur itu sesungguhnya adalah takabur yang berada dalam batin kita. Ya. Jadi hakikat takabur atau sombong itu adalah sombong atau takabur yang ada di dalam batin kita. Yang ada di dalam hati kita. Nah, jadi sombong secara batin adalah suatu tingkah laku atau perangai pada jiwa. Ya. Jadi sombong dalam batin itu adalah suatu tingkah laku atau perangai pada jiwa. Nah, artinya para jamaah, memang hakikatnya sombong itu ada pada batin kita itu, pada hati kita itu. Sehingga kemudian nampak perilaku dalam secara lahiriah, perilaku secara lahiriah yang merupakan bentuk-bentuk daripada apa yang ada di dalam batin kita yang karena merasa sombong itu. Maka karena itu dikatakan para jamaah, pokok dari sifat sombong adalah perangai yang ada pada jiwa kita. Itu adalah pokok dari sombong. Jadi pokok kesombongan itu adalah perangai yang ada pada jiwa. Yaitu merasa bangga dan condong untuk supaya dilihat dirinya pada orang yang disombonginya. Karena sesungguhnya sifat sombong itu menarik pada orang yang disombongi dan tentang suatu yang disombongkannya. Maka para jamaah, inilah yang membedakan antara takabur dengan ujub. Kalau takabur itu menarik orang lain biar melihat diri kita ini wah begitu.
Wah, dalam perinciannya, wah, orang itu sangat pandai. Wah, orang itu sangat tampan. Itu penilaian orang lain. Wah, orang itu sangat cantik. Wah, orang itu sangat alim. Wah, orang itu sangat dermawan. Wah, orang itu sangat-sangat yang dianggap memiliki kelebihan dan keistimewaan dibandingkan oleh orang lain. Itu kalau takabur atau sombong. Kalau ujub tidak membutuhkan ketertarikan orang lain untuk menilai, tapi ujub itu ada di dalam hati kita, merasa bangga dengan amal ibadah yang kita lakukan. Ya. Merasa bangga dengan amal ibadah yang sudah dapat kita lakukan, tidak butuh orang lain tertarik, menilai, dan menganggap kita wah tadi, itu ujub. Kalau sombong atau takabur, butuh orang lain untuk menilai kita, memberikan nilai dengan wah, dengan segala rinciannya tadi itu. Itu kalau takabur atau sombong. Kalau ujub, tidak butuh. Hanya merasa bangga dengan diri sendiri, karena telah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan sombong para jemaah, ujub saja yang membanggakan atas diri sendiri, atas keberhasilan di dalam melaksanakan berbagai macam perintah Allah, perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam syariat Islam itu juga dilarang. Mengapa kita harus merasa bangga dengan diri sendiri, dengan kita berhasil melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah? Karena semua yang dapat kita lakukan itu, para jamaah, sesungguhnya tidak ada yang lepas dari peran serta Allah, ma'unah Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering sudah saya sampaikan, kenapa setiap kali muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita mesti menjawab la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan yang menyebabkan kita bisa melaksanakan perintah Allah, dan tidak ada daya dan kekuatan yang menyebabkan diri kita mampu menghindarkan larangan-larangan Allah illa billah, kecuali semuanya itu adalah karena pertolongan Allah. Allah itu zat yang al-ali, zat yang maha luhur, dan al-azim, zat yang maha agung. Maka sampai ujub saja dilarang, apalagi takabur. Ya, apalagi takabur. Itu sangat dilarang. Dan apa bahayanya? Nanti akan kita bacakan berbagai macam ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamarullah. Dan tidak mencukupi bahwasanya ia menganggap dirinya besar supaya ia menjadi orang yang sombong. Karena sesungguhnya terkadang ia menganggap dirinya besar, akan tetapi ketika ia melihat orang lain lebih dari dirinya, atau orang lain itu seperti dirinya, maka ia tidak berbuat sombong atas orang tersebut. Jadi tidak dikatakan sombong ketika awalnya itu merasa dirinya besar, merasa dirinya istimewa, tetapi kemudian ada orang lain yang sama dengan dirinya, sama-sama punya kelebihan, sama-sama punya keistimewaan, maka ketika melihat orang lain itu sama atau bahkan lebih tinggi status dan tingkatannya daripada dirinya, itu memang saat itu kita tidak masuk dalam kategori sombong, walaupun awalnya sombong. Tapi begitu melihat orang lain, ternyata dia sama dengan saya, atau bahkan dia lebih hebat daripada saya, maka awal kesombongan itu menjadi turun dan itu bukan masuk kategori sebuah kesombongan. Nah, kalau kemudian melihat tingkat dirinya itu di atas orang lain, maka pada keyakinan seperti itulah
merasa tingkatan dirinya di atas tingkatan orang lain, katakan kalau orang lain itu nilainya B dan kita merasa punya nilai A, itulah hakikat kesombongan yang sebenarnya. Maka para jamaah rahimakumullah, tentu ini yang menyebabkan menjadi bahaya dalam hidup ini kalau kita ini selalu memiliki sikap sombong. Karena merasa paling di atas orang lain. Kenapa itu menjadi bahaya dalam kehidupan kita? Karena kalau orang itu selalu merasa paling, itu berarti satu, melupakan Allah yang maha memberi paling-paling tadi itu. Yang kedua, akan menyaingi Allah, bahkan melupakan, bahkan ingin, bahkan di atas Allah. Padahal sekali lagi para jamaah, kita menyadari bahwa diri kita ini lemah tanpa kekuatan yang diberikan oleh Allah. Kita menyadari diri kita ini miskin tanpa kekayaan yang diberikan oleh Allah. Kita menyadari diri kita ini adalah bodoh tanpa ilmu yang diberikan oleh Allah. Kita menyadari bahwa diri kita ini kotor tanpa Allah membimbing kita untuk menuju kesucian. Itulah hakikat yang sebenarnya. Maka sama sekali para jamaah tidak pantas dalam memiliki kelebihan apapun, bahkan keistimewaan apapun, lalu menyebabkan diri kita ini menjadi sombong. Karena sekali lagi, kesombongan itu adalah batrul haq, menolak kebenaran. Kesombongan itu melupakan Allah. Kesombongan itu bahkan ingin menyaingi Allah. Itu yang menjadi bahaya di dalam hidup ini ketika kita memiliki sikap sombong. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, saya khawatir bahwa kesombongan itu berhembus sehingga sampai ke bintang Suraya. Bintang Suraya itu satu bintang yang besar begitu, dan di dalam bintang Suraya itu masih ada bintang-bintang yang kecil-kecil yang juga memberikan sinar yang terang, sehingga kemudian bintang Suraya ini menjadi sebuah bintang yang memberikan sinar yang paling terang. Begitu. Itu bintang Suraya. Jadi kata Khalifah Umar berkata, saya khawatir bahwa kesombongan itu berhembus sehingga sampai ke bintang Suraya. Sampai setinggi itu. Umar radhiyallahu anhu mengatakan yang demikian kepada orang yang meminta izin kepadanya untuk mengajarkan nasihat-nasihat sesudah sholat subuh. Masya Allah. Jadi para jamaah, Umar mengatakan seperti itu, saya khawatir bahwa kesombongan itu berhembus sehingga sampai ke bintang Suraya. Untuk siapa kalimat itu? Itu untuk mengingatkan orang-orang yang meminta izin kepada beliau untuk memberikan tausiah, memberikan nasihat kepada para jamaah khususnya di saat sholat subuh waktu itu. Jadi jamaah Allah, kesombongan itu bisa mengenai pada segala aspek kehidupan kita. Tadi saya katakan karena merasa paling pintar, merasa paling hebat, merasa paling segala-galanya, merasa paling istimewa. Itu bisa berhembus pada segala aspek kehidupan kita, termasuk saat kita memberikan nasihat-nasihat ya untuk orang lain. Jangan sampai kemudian itu menimbulkan, saya kok nasihat saya paling bagus, kajian saya paling sempurna, apa yang saya sampaikan tentu paling hebat, dan lain sebagainya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Itu terhembus sifat kesombongan. Dan kalau itu kita lakukan jamaah,
nggak ada artinya apa yang kita sampaikan itu. Jamarahumullah. Maka kesombongan itu ibarat dari keadaan yang berhasil pada jiwa dari keyakinan-keyakinan ini. Dan dinamakan juga kebesaran dan keagungan. Oleh karena itulah sahabat Ibnu Abbas berkata dalam menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'min Bu Indri, surat 40 ayat yang ke-56. Di penggalan ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi." Ila akhir ayat. Monggo Bidri dibaca lengkap. Nggih Ustaz, surat 40 nggih. Ayat Ayat 60. 6. Nggih, siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan bukti yang sampai kepada mereka, yang ada dalam dada mereka hanyalah keinginan akan kebesaran yang tidak akan mereka capai. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha melihat. Terima kasih Bu Indri. Ustaz, sami-sami. Bapak Ibu rahimakumullah. In fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi. Tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah keinginan kebesaran yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya. Sahabat Ibnu Abbas berkata dalam memberikan penafsiran ayat itu adalah kebesaran yang tidak bisa mengantarkannya. Maka kesombongan itu ia tafsirkan dengan kebesaran itu. Jadi kibrun, kebesaran itu, itulah sama dengan kesombongan. Kebesaran itu sama dengan kesombongan. Kemudian kebesaran itu mesti menghendaki pada amal perbuatan pada yang lahir dan pada yang batin. Maka itulah hasil kebesaran. Dan yang demikian ini dinamakan sombong. Jadi yang demikian ini dinamakan sombong. Bapak Ibu para jamaah, bahkan jikalau seseorang itu berhujjah, memberikan alasan, atau bahkan bertukar pikiran, niscaya ia apabila hujjahnya ditolak, jikalau ia diberi nasihat, niscaya berlaku sombong dari menerimanya. Dan jikalau ia yang memberi nasihat, niscaya ia bersikeras kepada nasihatnya. Jikalau suatu dari perkataannya ditolak orang, maka niscaya ia marah. Dan jikalau ia mengajarkan kepada murid-muridnya, niscaya ia tidak berkasih sayang kepada mereka. Ia menghina mereka, membentak-bentak, membangkit-bangkit, dan memaki mereka sebagaimana pelayannya. Itu adalah sifat kesombongan. Jadi ketika hujahnya ditolak, ada orang yang membantah, hatinya marah, nasihatnya tidak diterima, juga nasihat yang disampaikan tidak diterima. Bahkan jika memberi nasihat, ia dengan cara kasar, dan perkataannya jika ditolak, ia marah. Jika ia mengajarkan kepada murid-muridnya dengan cara yang keras, membentak-bentak, dan lain sebagainya, itu juga merupakan sifat kesombongan. Maka karena itulah para jamaah, sifat sombong, di mana bahaya dan celakanya, amat sangat besar sekali. Sebuah hadis yang sudah kita sampaikan di awal-awal dulu, untuk kita ingatkan kembali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la yadkhulul jannata man fi qalbi mithqalu dzarratin fi kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat atom dari kesombongan.
Masya Allah. Jadi tidak akan bisa masuk surga para jamaah jika di dalam hati kita ini ada seberat atom. Satu benda yang terkecil dari sifat kesombongan itu akan mencegah diri kita dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para jamaah, sesungguhnya sifat sombong itu sebagai penghalang menuju kepada surga. Karena sombong itu mendindingi antara hamba dengan akhlak orang-orang mukmin kesemuanya. Dan akhlak itu adalah pintu surga. Kesombongan dan kebesaran diri itu menutupkan pintu-pintu surga semuanya. Karena ia tidak mampu untuk mencintai orang-orang mukmin seperti ia mencintai dirinya sendiri. Pada dirinya itu ada suatu kebesaran di mana ia tidak mampu untuk merendahkan dirinya. Dan merendahkan diri itu pokok dari akhlak orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang mana tawadhu itu adalah memang sebuah kemuliaan. Sebagaimana kemarin yang sudah kita bahas tentang tawadhu tersebut. Orang yang sombong itu para jamaah, ia tidak mampu untuk meninggalkan kedengkian. Di mana dengan meninggalkan kedengkian itu terletak sebuah kemuliaan. Ia tidak mampu untuk membiasakan kejujuran. Pada kejujuran adalah letak kemuliaan. Ia tidak mampu menahan sifat marah. Padahal dengan menahan sifat marah itu adalah letak kemuliaan. Ia tidak mampu meninggalkan hasud. Dengan meninggalkan hasud itu adalah letak kemuliaan. Ia tidak mampu memberi nasihat yang lemah lembut. Di mana padanya lemah lembut itu adalah sebuah kemuliaan. Ia tidak mampu menerima nasihat. Yang mana nasihat itu adalah merupakan sebuah kemuliaan. Dan ia tidak selamat dari menghina dan mencela manusia. Yang mana padanya terletak kemuliaan. Maka tidak ada arti lagi untuk diperpanjang mengenai bahayanya orang-orang yang selalu memiliki sikap sombong tersebut. Masya Allah. Jadi bahayanya sangat banyak, dampak buruknya sangat banyak, dan karena itu pula para jamaah rahmatullah ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang tercelanya sebuah kesombongan. Di antaranya, Bu Idri bisa dibuka ayat 93 dari surat Al-An'am. Saya bacakan penggalan ayatnya, tidak saya baca lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Al-An'am 93. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. Silakan, Bu. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar
dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Bapak Ibu rahimahullah. Dan para malaikat itu membentangkan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan. Kenapa Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat menghinakan? Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, yang pertama. Dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Jadi jamaah Allah, siksa yang menghinakan adalah karena mereka selalu mengatakan terhadap Allah dengan perkataan yang tidak benar, dan karena mereka selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Tidak mau menerima petunjuk ayat-ayat Allah. Itu yang menyebabkan mereka di akhirat nanti mendapatkan siksa yang sangat pedih. Kemudian di dalam surat Az-Zumar, surat 39, ayat 72. Allah Subhanahu wa taala juga dawuh, qila dakhulu abwaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Ya, Ustaz. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan. Sehingga apabila mereka sampai kepadanya, surga dan pintu-pintu telah dibukakan. Penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu. Berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. 72, Bu. 72 nggih. 72. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Nggih. Terima kasih Bu Indri maksud saya. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedang kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Babi samathwal mutakabbirin. Ya. Jadi seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri itu adalah neraka jahanam. Masya Allah. Dengan tanpa harus kita tafsirkan dengan berbelit-belit para jamaah, ayat demi ayat yang sudah kita sampaikan tadi, begitu mudah untuk bisa kita pahami bahwa neraka jahanam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Karena orang-orang yang menyombongkan diri itu sekali lagi melupakan Allah. Bahwa kelebihan, keistimewaan, serta hal-hal lain yang ada pada dirinya, yang kemudian itu menjadi nilai lebih dibanding oleh orang lain, itu tidak mungkin bisa diraih dan diperoleh dengan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tadi sudah saya sampaikan, kita ini bodoh tanpa ilmu dari Allah. Kita ini miskin tanpa harta kekayaan dari Allah. Kita ini lemah tanpa kekuatan dari Allah. Kita ini kotor tanpa pengarahan Allah untuk menuju kepada kesucian. Semuanya adalah atas ma'unah Allah
atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, orang yang sombong itu adalah sangat bertentangan ya, dengan apa-apa yang sesungguhnya telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Bapak Ibu rahimahullah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga menerangkan ya, bahwa penduduk neraka yang paling merasakan siksa adalah mereka yang paling durhaka kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Maryam, surat yang ke-19, ayat yang ke-69. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya. Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Kedurhakaan itu adalah di antara realisasi kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah karena kita memiliki sikap sombong. Itu adalah kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siksa yang paling pedih yang akan dirasakan oleh orang-orang adalah karena mereka selalu durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, bentuk kedurhakaan itu adalah karena kita memiliki sifat sombong. Karena itu pula para jamaah lebih ditegaskan lagi oleh Allah di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16, ayat 22. Dalam penggalan ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh, فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah. Dan mereka adalah orang yang sombong. Bapak Ibu rahimahullah. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, tidak meyakini ada kehidupan kedua setelah kehidupan di dunia ini, maka hati mereka mengingkari keesaan Allah. Sedangkan mereka sendiri adalah termasuk orang-orang yang sombong. Dengan mengingkari keesaan Allah itu, berarti mereka adalah orang-orang yang sombong. Jamaahullah, demikian pula di dalam surat Saba, surat 34, ayat yang ke-31. Dalam penggalan ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala juga dawuh, Yaqulul ladzina istud'ifu lilladzina istakbiru laula antum lakunna mu'minin. Dan orang-orang kafir berkata, kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan pada Tuhannya, sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin.
Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, jikalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Jadi karena kesombongan itulah menyebabkan mereka juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Fir'aun itu menjadi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena mereka sombong, merasa sudah punya segala-galanya, merasa bisa melakukan apa saja, merasa bisa merencanakan dan memplanning apa saja dalam kehidupan diri dan masyarakatnya, sehingga menjadi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kesombongan. Bapak Ibu rahmatullah. Karena itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surat Al-Mu'min, surat yang ke-40, ayat yang ke-60. Di dalam penggalan ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Insya Allah. Sudah masuk neraka itu sudah luar biasa kehinaannya. Ditambah lagi dengan sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya. Jadi akan masuk neraka jahanam dalam keadaan dakhirin, hina dina. Masuk nerakanya saja sudah sangat hina. Lebih ditegaskan lagi oleh Allah dengan dakhirin, hina dina. Itulah bahayanya ketika dalam hidup ini kita memiliki sifat sombong. Apa para jamaah yang harus kita jadikan sebagai argumentasi untuk menyombongkan diri? Orang kita mulai lahir sampai mati, tidak ada yang bisa kita lakukan dengan sempurna tanpa pertolongan orang lain. Lahir ditolong oleh orang lain, sukses karena ditolong oleh orang lain, sampai mati kita dihantarkan ke tempat peristirahatan kita, juga dihantarkan oleh orang lain. Maka sama sekali sesungguhnya tidak ada satu alasan pun yang menyebabkan dalam hidup ini kita memiliki sikap sombong. Karena apapun yang kita lakukan tidak mampu untuk kita laksanakan dengan sempurna, sekali lagi tanpa bantuan dan pertolongan orang lain. Makanya para jamaah Allah, kehinaan yang luar biasa ketika seseorang itu masuk neraka karena sebuah kesombongan. Ya. Kehinaan yang luar biasa. Ya. Sampai-sampai kemudian di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat 146, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Nggih Ustaz 146 nggih. 146 nggih. Aku akan palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya.
Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. Bapak Ibu rahmatullah. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi dengan tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaan. Ada yang menafsirkan dalam ayat itu, yang penafsirannya adalah sebagai berikut. Akan aku angkatkan atau akan aku hilangkan pemahaman Al-Quran dari hati mereka. Masya Allah. Jadi kalau kita ini sombong para jamaah, Allah akan mengangkat, ya, akan menghilangkan pemahaman Al-Quran itu dari diri kita. Ya. Kita akan merasa tidak memiliki petunjuk apapun dari Al-Quran. Karena Allah akan mengangkat pemahaman dari hati kita, apa-apa yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, karena kita sombong. Sehingga benar apa yang telah dianalogkan dan didefinisikan bahwa al-kibriya batrul haq, sombong itu adalah menolak kebenaran. Kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran secara mutlak para jamaah. Tidak ada satu ayat pun yang kemudian ayat-ayat itu tidak memberikan petunjuk kebenaran secara mutlak. Tapi karena sebuah kesombongan, maka kebenaran secara mutlak Al-Quran itu akan kita tolak karena kita akan dihilangkan pemahaman kita oleh Allah karena kita sombong dalam hidup ini. Itu penafsiran yang pertama. Bahkan ahli tafsir yang lain memberikan penafsiran ayat tersebut para jamaah, akan aku tutupi hati mereka dari alam malakut. Masya Allah. Sudah tidak mengenal sama sekali tentang kehidupan ukhrawi. Ditutup oleh Allah tentang kehidupan akhirat itu. Ibnu Jurayj berkata tentang tafsir daripada ayat tersebut. Ibnu Jurayj mengatakan, akan aku palingkan mereka daripada memikirkan tanda-tanda kekuasaanku, kekuasaan Allah, dan dari mengambil ibarat dari padanya. Bapak Ibu para jamaah. Jadi itulah beberapa penafsiran tentang ayat tersebut. Yang intinya ketika kita ini sombong, Allah akan menutup hati mati kita untuk menerima kebenaran. Apakah kebenaran itu yang datang dari Al-Quranul Karim maupun yang datang dari hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW, semuanya akan tertolak karena kesombongan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itulah para jamaah, Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, sesungguhnya tanaman itu tumbuh pada tempat yang lunak dan tidak tumbuh pada batu yang licin. Seperti itu pula halnya ilmu hikmah. Bekerja pada hati orang yang merendahkan diri dan tidak mau bekerja pada hati orang yang menyombongkan diri. Tidaklah kamu melihat orang yang meninggikan kepalanya ke atas atap rumah, maka atap rumah akan melukai kepalanya. Dan barang siapa yang membungkukkan kepalanya, niscaya atap itu menaunginya dan memeliharanya. Maka inilah suatu tamsil yang dibuat oleh Nabi Isa alaihissalam kepada orang-orang yang menyombongkan diri. Dan sesungguhnya mereka, bagaimana ia terhalang dari ilmu hikmah. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menyebutkan
Orang yang mengingkari perkara yang hak atau perkara yang benar dalam batas kesombongan, dan orang yang mengingkari hakikat yang terbuka itu juga dianggap sombong. Sehingga hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Man safihal haqqa wa ghamisun nas." Orang yang sombong adalah orang yang mengingkari kebenaran dan menghina manusia. Masya Allah. Jadi luar biasa kejelekan dan kehinaan orang yang sombong itu. Karena kata Rasulullah, orang yang sombong adalah orang yang mengingkari kebenaran dan menghina manusia. Sebuah kejelekan yang double-double para jamaah. Ya. Karena mengingkari kebenaran yang datang dari Allah, bahkan orang yang sombong itu adalah orang yang suka menghina orang lain. Mudah-mudahan saya dengan jenengan selalu dijaga oleh Allah hati kita, jiwa kita dari sifat kesombongan itu, dan menjadilah kita menjadi orang-orang yang tawadhu, menjadi orang-orang yang mampu merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mampu merendahkan diri kita di hadapan sesama manusia, karena apapun kelebihan dan keistimewaan yang ada pada diri kita, semuanya adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahmukullah, demikian penjelasan singkat yang bisa disampaikan, dan barangkali masih ada hal yang perlu kita musyawarahkan bersama. Kami persilakan dengan kami kembalikan terlebih dahulu kepada Bapak Haji Muhammad Alwi. Monggo Pak.